Selamat pagi Ibu Kurnia, nama saya Hasna Safatiara dengan NIM 25040730102. Menurut saya materi pertemuan 11 mengenai teamwork dalam organisasi ini cukup menarik karena membahas bagaimana organisasi publik yang awalnya kaku sekarang sudah mulai bertransformasi untuk menjadi organisasi publik yang kolaboratif. Teamwork dalam organisasi publik memiliki 3 tingkatan konsep utama. Yang pertama, tim birokrasi. Tim birokrasi ini merupakan tim internal di dalam satu kantor pemerintah yang memiliki tujuan yang sama. Yang kedua yaitu tim lintas sektor, yaitu sekumpulan atau gabungan dari berbagai latar belakang organisasi yang berbeda seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, dan LSM atau NGO. Yang ketiga yaitu collaborative governance. Kalau collaborative governance ini memiliki level yang lebih tinggi karena kerjasamanya sudah permanen, formal, punya aturan hukum yang jelas dan fokusnya mengambil keputusan bersama melalui musyawarah. Urgensi teamwork dalam organisasi publik ini memiliki 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, agar pegawai itu tidak mudah burnout atau stres karena tekanan kerja yang tinggi. Selain itu, teamwork juga dapat mengatasi silo mentality, yaitu penyakit birokrasi yang suka bekerja sendiri-sendiri, tidak mau bekerja secara tim. Yang kedua yaitu secara eksternal. Masalah publik zaman sekarang itu menjadi lebih kompleks. Contohnya yaitu masalah stunting. Masalah stunting itu tidak dapat diselesaikan dengan dinas kesehatan saja, tetapi juga harus ada kolaborasi dari dinas sosial. Dengan adanya teamwork ini, masyarakat tidak menjadi korban birokrasi yang berbelit atau yang biasanya disebut birokrasi red tape. Selanjutnya yaitu kritik menurut paradigma administrasi publik. Yang pertama dari pandangan old public administration. Birokrasi klasik itu birokrasi yang bersifat hierarkik dan kaku. Konsep teamwork lintas fungsi dikritik karena dianggap dapat merusak garis komando resmi dan membuat bingung siapa atasan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu dari pandangan New Public Management. NPM ini fokusnya ke target individu. Konsep tanggung jawab kolektif di teamwork ini dikritik karena membuat susah mengukur kinerja masing-masing individunya. Terdapat individu yang benar-benar bekerja dan terdapat yang hanya numpang nama doang tetapi tidak bekerja. Selanjutnya yaitu dari pandangan New Public Service. Meskipun semangat NPS ini bersifat inklusif, kritiknya adalah seringkali lembaga pemerintah tetap mendominasi sedangkan pihak swasta dan masyarakat hanya untuk dijadikan pelengkap formalitas saja. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama terdapat level individu, yaitu seberapa kompeten anggotanya. Yang kedua yaitu level tim. Harus ada rasa aman secara psikologis agar individu itu tidak takut berpendapat. Selanjutnya terdapat level organisasi, yaitu membutuhkan pemimpin yang kolaboratif dan yang dapat merangkul anggotanya. Yang terakhir yaitu level lingkungan, kemampuan tim untuk beradaptasi jika ada perubahan yang mendadak. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Yang pertama yaitu contoh kasus best practice. Di beberapa tempat yang sudah melakukan kolaboratif governance-nya berjalan, maka mereka akan menemui keseimbangan antara inovasi dan efisiensi kerja, transfer ilmu antar instansi yang lancar, dan masyarakat yang benar-benar dilibatkan. Selanjutnya yaitu contoh bad practice, yaitu kebalikannya. Seringkali tim merasa gagal karena pegawainya resisten alias menolak perubahan dari kerja yang sendirian ke kerja tim. Jadi tim itu pegawainya tidak mau bekerja secara tim.
Lalu ditambah lagi dengan adanya pemimpin yang cuek, beban kerja yang tidak adil, dan komunikasi yang hanya satu arah dari atas ke bawah saja. Masalah ini semakin parah jika teknologinya tidak mendukung. Selanjutnya yaitu insight atau kesimpulan. Teamwork di sektor publik ini bukan lagi sekedar pilihan, tetapi seharusnya menjadi keharusan yang harus dilakukan organisasi publik. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah masyarakat yang semakin kompleks jika kita tidak menggunakan teamwork, atau kita tetap menggunakan ego silo mentality. Jika kita masih menggunakan ego dan silo mentality, maka beban pekerjaan yang kita rasakan akan semakin berat. Tetapi untuk membuat tim work yang solid, kita harus merubah budaya kepemimpinan yang kaku, dan budaya organisasi yang kaku juga harus dirubah terlebih dahulu. Pada part 2 ini saya akan memaparkan hasil policy brief kelompok 2 yang berjudul Adaptasi Birokrasi di Era Digital Mengatasi Hambatan Struktur dan Budaya pada Layanan CSS. Yang pertama yaitu masalah utamanya. Transformasi digital melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS belum berjalan maksimal. Masyarakat masih sering mengeluhkan kendala teknis seperti sistem yang error, kesulitan akses, dan informasi yang tidak konsisten, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik. Yang kedua yaitu akar masalahnya. Menggunakan lensa teori kontingensi, kami menemukan adanya mismatch kontingensi. Lingkungan eksternal menuntut pelayanan yang cepat dan terintegrasi. Namun, internal birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta masih mempertahankan struktur mekanistik yang kaku, ego sektoral yang tinggi, dan pemisahan data kelembagaan. Yang ketiga yaitu rekomendasi kebijakan. Untuk mengatasi hal ini, kami mengusulkan 3 langkah strategis. Yang pertama yaitu perbaikan sistem JSS melalui audit teknologi dan penempatan fasilitator digital di tingkat kecamatan atau kapanewon. Yang kedua yaitu restrukturisasi organisasi dengan memotong rantai hierarki menuju kolaboratif governance di lintas OPD. Yang ketiga yaitu pengembangan budaya kerja yang berupa pelatihan digital aparatur secara berkala. Selanjutnya pada bagian 2 yaitu kontribusi dan peringkat anggota tim. Jadi semua tim saya ini sudah berkontribusi yang cukup bagus. Semua anggota cukup fast respon, tidak perlu dikejar-kejar, tetapi pembagian pekerjaannya itu sudah cepat untuk diselesaikannya. Yang pertama yaitu ada Angel Fatihah. Angel ini bertindak sebagai koordinator utama yang mengarahkan analisisnya mau diarahin kemana. Lalu saya sendiri saya berkontribusi dalam pengusulan judul, tetapi tetap diolah secara bersama. Saya juga melakukan pembagian tugasnya. Lalu ada Jasmine Kusuma. Jasmine ini berkontribusi dalam membuat template policy brief ini. Lalu ada Monica Adilia. Monica ini yang membuat eksekutif summary. Saya cukup puas dengan kelompok saya ini karena semua bekerja adil, semua juga bekerja dengan cepat, tidak ada yang perlu dikejar-kejar, mengerjakannya juga cukup cepat waktunya. Jadi pada bagian 3 yaitu keterbatasan diri dalam tim. Menurut saya terkadang agak lama saat membedah teori ini. Tetapi saya tidak begitu lama. Maksudnya saya membedah terlebih dahulu, tetapi saya juga langsung mengerjakannya dan jadi pada hari itu juga. Jadi sekian dari saya dalam membuat video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.